Meski dilanda COVID-19, tidak menyurutkan kaum muslimin dalam menunaikan ibadah kurban. Seperti yang terlihat di Masjid Muhajirin, Jalan Perindustrian 1, Kecamatan Sukarami, Palembang. Panitia tetap menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada para warga. Meski dilanda pandemi COVID-19, tidak menyurutkan niat kaum muslimin dalam menunaikan ibadah kurban. Seperti yang terlihat di Masjid Muhajirin, Jalan Perindustrian 1, Kecamatan Sukarami, Palembang, setidaknya ada 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing disembelih untuk diberikan kepada warga yang ada di sekitar masjid. Bedanya, saat pembagian daging kurban, sebagian panitia hewan kurban mendatangi langsung ke rumah warga. Tujuannya agar tidak terjadi kerumunan warga saat pembagian hewan kurban. Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Surya Rahman didampingi Ketua RW 11 Kelurahan Sukarami Al-Mubin mengatakan, pemotongan hewan kurban di Masjid Muhajirin tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tahun ini ada 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Salah satu sapi sendiri berasal dari arisan manajemen harian umum Palembang Express. Untuk tahun ini khusus untuk Masjid Muhajirin, sapi berjumlah 4 ekor, ditambah dengan kambing berjumlah 7 ekor. Dari 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing itu, kami panitia hewan kurban untuk Masjid Muhajirin membagikan sejumlah hampir 350 kupon di 3 RT, RT 32 dan RT 33 itu di RW 11 dan RT 01 di RW 01. Nah, karena kejadian COVID-19 ini, maka kami mengharapkan kepada yang mendapatkan kupon itu untuk panitia mengantarkan ke masing-masing warga yang mendapat kupon, dan sebagian juga yang di dekat-dekat tempat kita melaksanakan pemotongan kurban ini mengambil di mana di lokasi Masjid Muhajirin. Surya menambahkan, hewan kurban yang disembelih diperuntukkan kepada sekitar 350 warga yang berhak menerima, dengan harapan agar warga yang terdampak COVID-19 tetap bisa menikmati daging yang kini di pasaran harganya masih sangat tinggi. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Junior English for Elementary School Student terus mempertahankan kualitas pembelajaran di era new normal. Selain mempertahankan program pendidikan, Junior juga meningkatkan bandwidth agar tidak mengganggu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berikut liputan khusus tim redaksi Sumsel 24 Jam. Shakira, could you please tell me what you got with you right now? Beginilah cara mengajar guru Junior English for Elementary School Student. Para guru terlihat sangat aktif saat melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh. Salah satunya Kolis, beberapa alat peraga sengaja dipersiapkan sebagai metode pembelajaran jarak jauh. Di dalam layar komputer, siswa junior juga sangat semangat mengikuti gerakan. Metode ini dinamakan active learning. Branch Manager Junior Rizka Razimona mengatakan masa pandemi COVID-19 mengharuskan junior untuk beradaptasi menyesuaikan sistem pendidikan. Untuk itulah, pihaknya berdiskusi dengan orang tua siswa bahwa pendidikan harus tetap berjalan meski kondisi sedang pandemi COVID-19. Ya, jadi pertama-tama kita harus selevel ya dengan orang tua, bahwa kita berkomitmen bahwasanya pendidikan itu tidak bisa dicuti dulu, tidak bisa di stop dulu gitu ya. Jadi kita apapun situasinya, apapun kondisinya, orang tua dan junior sepakat bahwa kita akan tetap melanjutkan pendidikan di junior sebagaimana mestinya. Namun karena situasi terakhir gitu ya, pandemi belakangan ini ya, sampai sekarang juga masih ada gitu. Jadi kita harus beradaptasi gitu ya, harus menyesuaikan bagaimana pendidikan dan sistem belajar mengajar di junior agar tetap efektif gitu. Jadi kita ada beberapa strategi yang kita sampaikan kepada orang tua. Pertama-tama adalah
kita junior tetap berpegang teguh kepada active learning approachment ya, di mana kita tetap memaksimalkan ya sumber daya yang ada pada guru, yang ada pada orang tua gitu kan, sehingga anak-anak tetap belajar secara maksimal walaupun memang betul mereka melakukannya secara independen ya di rumah masing-masing gitu. Jadi active learning itu nanti banyak ya turunannya, dalam artian detail-detailnya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana active learning ini diterapkan di distance learning, itu kita selalu salah satunya ada program baru, bukan program baru tapi ada kayak diskusi ya dengan guru gitu ya, bagaimana active learning ini harus kita lebih maksimalkan lagi gitu kan. Jadi guru-guru datang berkumpul ke junior dan kita berdiskusi masalah-masalah apa gitu kan yang mereka hadapi ketika mereka mengajar gitu. Jadi ini rutin kita lakukan selama sebanyak 1 kali dalam 2 minggu seperti itu. Nah, jadi dengan beradaptasi dan menciptakan inovasi-inovasi bagaimana active learning bisa diterapkan di rumah ya. Jadi orang tua sudah melihat bagaimana anaknya belajar di rumah, sehingga orang tua bisa memutuskan untuk tetap lanjut. Itu dari segi adaptasi yang kita lakukan. Sementara itu, Quality Control Junior Rizka Septiana mengatakan junior tetap berkomitmen mempertahankan kualitas pendidikan. Dalam proses pembelajaran, Junior English School tidak mengurangi durasi pembelajaran dalam setiap kali pertemuan 100 menit. Pihaknya juga tidak mengurangi program yang sudah dijadwalkan. Sebelumnya terima kasih, kita ingin menginformasikan bahwa Junior English School memang adalah kursus bahasa Inggris khusus atau specialized for children usia 4 sampai usia 13 tahun. Jadi memang program-program di Junior ini dirancang khusus untuk menyesuaikan interest siswa-siswa dengan umur tersebut. Bisa dilihat memang dari bentuk interior, eksterior Junior, itu semuanya memang dengan hal-hal yang disukai atau diminati oleh anak-anak, misalnya cheerful, bentuknya bermacam-macam. Dan memang sekarang Junior menyesuaikan diri dengan situasi atau keadaan, karena sekarang masih masa pandemi, maka Junior tetap berkomitmen untuk melaksanakan proses pendidikan. Yang membedakan hanya pada saat sekarang ini Junior menerapkan yang disebut dengan Junior Distance Learning. Jadi program-programnya sendiri tetap sama, tidak kami kurangin satu apapun, mulai dari jumlah atau durasi pembelajaran di mana itu berlangsung selama 100 menit. Jadi selama distance learning pun seluruh anak di Junior tetap belajar dengan durasi 100 menit. Dan seperti diketahui, ketika di Junior anak-anak belajar melalui beberapa jenis daily routine. Kita sebutnya dengan daily routine. Jadi ada blok-blok pembelajaran. Misalnya yang pertama greeting time. Kalau biasanya di distance learning anak-anak sama-sama dengan gurunya untuk memilih satu greeting choice, itu pun hal yang sama yang kita lakukan selama kita melakukan direct learning. Jadi kita ingin membawa suasana direct learning tapi melalui media distance learning. Jadi program yang kami tampilkan atau kami buat selama distance learning ini tidak jauh berbeda dengan program yang ada di direct learning. Yang kedua, misalnya ada circle time. Di circle time misalnya ketika anak belajar di Junior atau ketika anak datang ke Junior selama direct learning, mereka akan melaksanakan yang namanya misalnya mingle activity, atau misalnya mereka akan dancing, ada game bersama dengan guru. Itu pun hal yang kami lakukan selama distance learning. Bedanya memang medianya melalui media online. Kalau kemarin anak bertemu anak lainnya secara langsung, tapi sekarang via layar komputer seperti itu. Untuk pembelajaran workshopnya sendiri tetap sama, semua anak-anak akan belajar melalui kurikulum yang sudah tersedia di Junior. Namun karena anaknya berada di rumah, jadi kita akan mengintegrasikan pelajaran yang ada di kurikulum kita dengan benda-benda atau materi-materi yang ada di rumah siswa. Kalau sebelumnya kan Junior yang menyediakan, kalau misalnya mereka datang ke sini kan Junior yang menyediakan. Tapi selama distance learning, anaknya belajar di rumah, jadi materi pun akan kita upayakan materi-materi yang dipakai itu dengan materi yang dekat dengan anak yang ada di rumah
rumah mereka. Jadi misalnya tadi sudah dikasih informasi, anaknya misalnya belajar misalnya grammarnya tentang present tense. Di rumah mereka akan bertemu dengan orang tua, mereka bisa wawancara dengan orang tua mereka, menanyakan hobi, menanyakan activity atau menanyakan habit dengan orang tuanya. Itu kan langsung penerapan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu program yang kita buat. Jadi intinya tetap sama seperti dengan program yang ada di direct learning. Selanjutnya kita juga ada laporan yang diberikan kepada orang tua, dan yang paling penting untuk menjaga komunikasi dengan orang tua, kita selalu melakukan komunikasi yang intens kepada orang tua sehingga kendala-kendala yang dirasakan anak selama distance learning itu langsung dapat cepat kita atasi. Misal orang tua menginformasikan kalau orang tua ada anaknya mungkin yang belum paham suatu materi, dia bisa menginformasikan kepada guru kelasnya dan guru kelas akan langsung tanggap untuk membantu anak tersebut. Dari segi kualitas gurunya pun kita selalu konsisten untuk memberikan training. Sebelumnya training dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, tapi selama distance learning kita memberikan training kepada guru setiap 1 kali dalam 2 minggu. Jadi kita akan berusaha untuk mencari teknik-teknik pelajaran yang baru, yang cocok, yang bisa diaplikasikan untuk mengajar selama distance learning sehingga anak tetap aktif, anak tetap merasa distance learning itu menyenangkan, sama menyenangkannya dengan direct learning seperti itu. Seperti yang sudah kita informasikan, Junior sangat mengedepankan kualitas, baik dari kualitas pengajaran, kualitas dari siswanya terutama, karena kita yakin orang tua mendaftarkan anak untuk les di kita ingin supaya anaknya mampu belajar bahasa Inggris. Jadi kami di sini bisa dilihat bahwa guru-guru kami pun mengajar langsung dari Junior. Tujuannya apa? Supaya kita dari pihak Junior dapat memberikan evaluasi langsung kepada guru. Jadi semua guru cara pengajarannya teratasi seperti itu dan terawasi. Ketika mereka ada kendala, dan kita dari Junior akan langsung memberikan solusi. Ketika guru ada di tempat kita, maka kita bisa melakukan evaluasi langsung dan melihat, sehingga itu akan menjadi jaminan kualitas yang kita berikan kepada orang tua. Reporter dan juru kamera tim redaksi palpress.com. Kabar baik bagi masyarakat Kota Palembang yang ingin mencoba kecanggihan produk Modena sebelum memilikinya. Saat ini PT Modena Indonesia membuka Modena Home Center. Di sana Anda bisa melihat langsung seluruh produk Modena sesuai kebutuhan Anda. PT Modena Indonesia, perusahaan yang menghadirkan produk home appliance secara resmi, membuka Modena Home Center yang merupakan sebuah inovasi layanan terpadu di Kota Palembang. Modena Home Center ini merupakan gerai kedua setelah sebelumnya dibuka di kawasan Jalan Kolonel Atmo. Untuk gerai keduanya ini berada di Jalan Mayor Salim Batubara nomor 4B, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning Sekip Tengah, Palembang. Branch Manager PT Modena Indonesia Cabang Palembang Herman Lim menjelaskan, jajaran lini produk yang ditawarkan Modena sudah menggunakan teknologi tinggi. Salah satu produk unggulan yang menjadi daya tarik adalah Modena Magne BI0721. Induction HOB dengan sumber tenaga listrik yang memanfaatkan reaksi elektromagnetik antara kompor dengan alat masak. Reaksi tersebut menghasilkan panas hingga menyebar pada alat masak dan mematangkan masakan secara merata dan lebih cepat. Bermaterial scoot glass, keramik glass berkualitas tinggi dan dipadukan dengan warna diamond black yang menawan dan minimalis. Selain itu terdapat sliding touch control yang membantu pengguna untuk mengatur 9 power level dan booster control yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi Anda yang tertarik dengan produk Modena ini, dalam rangka grand opening Modena Home Center akan ada diskon hingga 40% untuk beberapa produknya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpress.com. Lomba karya tulis ilmiah koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan diperpanjang 2 pekan dari jadwal sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan yang luas bagi guru yang ingin ikut dalam lomba tersebut. Pendaftaran lomba karya tulis ilmiah koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan diperpanjang. Lomba dengan tema mengulik khasanah sejarah dan budaya koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa diperpanjang hingga 2 pekan dari jadwal sebelumnya. Perpanjangan pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan yang luas kepada guru sebagai sasaran peserta. Kepala OPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa, Haji Chandra Amprayadi SH, saat memimpin rapat koordinasi panitia mengatakan,
ada beberapa perubahan jadwal dalam lomba karya tulis ilmiah. Selain jadwal pendaftaran yang diperpanjang hingga 2 pekan dari jadwal sebelumnya. Pihaknya juga memperluas kategori peserta, tidak hanya guru sejarah, namun guru dengan kompetensi lain pun bisa ikut dalam lomba dengan total hadiah puluhan juta tersebut. Seperti diketahui, ada 10 kategori yang diperlombakan, antara lain koleksi Museum Tinggalan Sejarah Alam Sumatera Selatan, teknologi tradisional pengolahan hasil bumi, ukiran kayu tradisional Sumatera Selatan, batik Palembang dalam kajian sejarah dan budaya, sarana transportasi tradisional Sumatera Selatan. Kemudian perekonomian pada masa Sriwijaya, ekonomi Islam pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, persenjataan dalam lintasan sejarah Sumatera Selatan, pengobatan tradisional Sumatera Selatan, dan teknologi modern Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74, Bakti Kesehatan Polri tahun 2020, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan operasi gratis bibir sumbing dan cela langit-langit. Berikut liputannya. Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dalam upaya kesehatan dan wujud komitmen untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, Polda Sumsel melaksanakan operasi gratis bibir sumbing dan cela langit-langit di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Rabu 29 Juli 2020. Operasi bibir sumbing ini ditinjau langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan bibir sumbing dan cela langit-langit adalah faktor bawaan meskipun kebanyakan karena kurang gizi akibat kekurangan zat besi atau asam folat saat dalam kandungan. Oleh sebab itulah, dalam memperingati Hari Bayangkara ke-74 Bakti Kesehatan Polri tahun 2020, Polda Sumsel ini melaksanakan operasi gratis bibir sumbing dan cela langit-langit. Sebelum dilakukan tindakan operasi, para peserta dilakukan rapid test sebagai salah satu syarat protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Reporter dan juru kamera Humas Polda Sumsel melaporkan untuk palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi bersama tim redaksi Sumsel 24 jam dan Harian Umum Palembang Express mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.